Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang kita puasa, malam kita qiyam Ramadan, tilawatul Quran, infak sedekah dan melaksanakan ibadah-ibadah wajib lainnya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan dan dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman hiruk pikuk, dari zaman yang antah barantah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, wa ulang-ulang juga kaji awak menjalan kitab fikih kita bawa kitab juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Patang awak membahas ayat 108 sampai sakare dulu. Jadi awaklah membahas tentang ayyam ma'dudat, tentang jumlah hari, bilangan atau lamunyo kita melaksanakan puasa. Bara jumlah bilangannya 29 atau 30, pokoknya di bulan Ramadan. Lalu kemudian ada rukhsah, ada kemudahan Allah berikan jika di dalam bulan Ramadan ada di antara yang sakit atau yang dalam perjalanan, ada diberikan kemudahan atau diberikan peluang untuk berbuka, tapi dengan catatan tetap wajib menggantinya di hari yang lain. Itu cie longgo itu. Tapi dalam longgo dan cie itu ada yang namanya marid dan ada namanya safar. Lanjut lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang, di dalam tafsirnya diberikan kata-kata la yutiquhu, orang tak mampu, orang tak talo, orang tak kuasa untuk berpuasa, tak terkahar itu, tak talo itu untuk melaksanakan puasa. Apa yang menyebabkan, yang menjadi ilat, yang menjadi penyebab ini itu tak talo puasa? Dijelaskan dek karena kibarin, karena disebabkan dek karena lah tua. Kalau orang yang lah tua, kategori tua juga lah tua renta lah, dan mereka kok tidak mampu le puasa, atau siapa malai cie tua renta, atau disebut lo jalai maradin sakit la yurja bur'uhu, yang tak adole harapan sembuh, sakitlah manaun, sakitlah tarih manarwi, lah sakit tua. Orang yang kondisi seperti itu
Inyo dek karena tuo nak talo puasa dolai. Dek karena panyaki yang tarima narui sambuang manyambuang ndak talo puasa dolai. Siapa yang memberikan pertimbangan itu? Salah satunya adalah tenaga medis, dokter. Luang, Pak, ndak usah Pak puasa lai. Karena apa sakit. Nah, kalaupun puasa, contohnya ndak puasa, ndak kemungkinannya mengganti berikut lain. Dia karena memang lah manuo lah tarikh manarikh penyakit ego. Nah, orang yang seperti itu dia tidak tahu dia kebaikan dia karena tua atau dia karena sakit yang tarikh manarikh, mereka tidak ba'a tidak puasa doh. Indak lo wajib mengqadha doh. Tu ba'a carwe lai. Fidyatun ta'amu miskin. Itulah nanamue membayar fidyah. Memberi makan kepada orang miskin dalam satu hari satu mud yang mengenyangkan. Lah, berbeda onggong aku nak poso gini dongku, awak bayar fidyah aja nye. Anjaknya orang kayu aja bakureh aja bali aja poso golai. Bara poso petang, 30 bara makan orang miskin sehari. Bara 20.000 atau 25.000. 30 25 35 sarapan pagi lontong 40.000. Ini orang miskin makannya 3 kali loh sehari lah. Awak sesok kalambur lu waktu SD makan 2 kali. Nah dosa sarapan kau kena curang kini ya. Kami menetapkan 35. Antara 30 kami berikan rentang. Jadi kami rapet sama MUI. Waspakati rentang makanan, standar makanan. Jadi dalam panapek itu ejaan orang makannya kininya pakai sarapan gaya pakai lontong loh. Sebenarnya kalau lontong standarnya kan 5.000, ada lontongnya gue 2.000 ya. Nah, jadi kembali kepada makan standar yang mengenyangkan di negari tersebut. Ini akan bisa bervariasi suatu negeri dengan negeri yang lain. Tergantung berapa harga makanan yang mengenyangkan yang ghalib yang biasa di suatu negari. Kalau dia awak bara standar makan survei lah orang miskin. Hanya rentang antara 30 lah, jedaya 35, bisa 30 atau 35 lontongnya. Kalau dia awak survei itu lontong minggu makan mau balik 30 lah. Oh iya 35. Hah? Tambah apa? Oh temani lah. Ya makanannya saja, makanan yang mengenyangkan. Kau teh manis itulah mulu tu mah. Lah bonus atau mewah mana tu. Ya, jadi tidak bisa serta merta awak mendalilkan fidyah kau merujuk kepada Al-Quran. Kalau yang sakit kepatanglah kita duduan. Kalau nyo sakit tetap nyo membayar puasa. Apakah itu wanita hamil ataukah melahirkan? Kalau khawatirnya terhadap dirinya saja tetap qada. Khawatir terhadap diri dan anaknya tetap qada. Kalau khawatir terhadap anaknya saja nantinya taluk ya. Berarti kan tidak terkait jo diri ya dong. Terkait jo keadaan anak maka qada dan fidyah. Awak rata-rata ibu lah, kau kan survei kan. Ibu tu ketika hamil atau menyusukan, itu indah puasa tu alasannya apa? Khawatir terhadap anak sajokah atau khawatir terhadap diri awak? Anak je, awak je, qada saja. Cukup qada. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, jadi kalau orang nak membayar fidyah itu adalah orang nalah tua mana.
Kau belum tua mana? Kalau kau si takut lu mana? Ada yang nak puasa kau? Kali talok puasa sudah nak. Lain talok. Atau nyo sakit lah dirawat dia masakit nyala puasa ada kerbu Nyala tangan lah pakabel-kabel dia kabel-kabel dia. Tu bayar pidiah. Nah, do piti wa pembayar pidiah dongko piti anak wagai. Nah, do lo piti anak wa do lai tu balai. Apa so tu ala sakit wa pidiah kan piti nak kena makan gen ado pidiah lo nak kena gian lain. Tapi jangan sampai berpikir barana lah tu 30.000 atau 35 ya. Kita bayar lah 30 dikali 30 berapa? Anak matui 9 9 matui 9 matui je kan kurang 1 juta ya. Bayar lah je. Nak bisa pendekatan logika berpikir pakai bisnis tak tu nak bisa. Awak mengapa sona awak bakal raju kini awak kureh gua. Piti dapat 25 juta. Dapat 10 juta. 1 juta nanya kami bisa dibayarnya mah. Mai badek kau bisa ditawar-tawar. Ibadet kau nak bisa dia agak ko barana ka kayu awak tu. Bagu aku guys. Nah, jadi bagi orang yang tua renta, maka mereka fidyatun membayar fidyah. Apa bentuk fidyah tu? Ta'amu miskin. Ta'amu miskin memberi makan orang miskin. Jadi Bapak Ibu, begitu hebatnya Islam. Islam kok peduli terhadap orang miskin. Ada keberpihakan. Pertama ada kifarat. Rata-rata adalah awalnya tu memerdekakan budak. Jadi Islam tidak membenarkan ada sistem perbudakan. Maka ketika masih ada budak, siapa yang melakukan kesalahan, dan doa memerdekakan budak. Inyo lapeh kewajiban dek kanokana dando, kemudian budak-budak pun merdeka, bebas, tak dolai sistem perbudakan. Lihat dua sistem perbudakan gini lai, tak dolai lah salah sai. Jadi manusia ko kasadonyo adalah makhluk yang merdeka. Manusia ko kasadonyo samo nilainya di sisi Allah Ta'ala sianam paling bertakwa saja. Adalah awak punya kesempatan yang sama. Awak makan awak samo, kemudian awak bisa menikmati nikmat Tuhan, udara, angin, alai. Silakan awak beribadah. Yang menentukan siapa yang terbaik, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Atau soal siapa yang mulia? Dia tadi ahsan. Ayyukum ahsan, yang terbaik amala. Di dalam ayat yang lain, inna akramakum, orang yang paling mulia. Di antara kamu, inna akramakum indallahi, di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi adonan paling baik adonan paling mulia. Kalau soal yang paling mulia adalah sianan paling bertakwa. Kurang tadanga kipiang ini kancangan. Baru tahu baru. Nan bayar pidiah wa bayarnya wajib qada wa bayar pidiah dia tidak membayarkan terhadap puasa do. Nang qada tetap qada. Ndak namu do kalau tahu tu lah tahu bayar le. Dia teh namu alum tahu lah itu yo, tapi ketika nyolah tahu nyo bayar. Kecuali terkaya hukum riba. Ketika nyolah tahu soal riba, nalamu biarlah yang lalu biarlah berlalu. Tapi soal kewajiban lah dijalehan mah. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka mengganti di hari yang lain. Berarti nala tabayya fidyah ancak lah tu sarakah. Tapi pembayaran fidyah itu belum menyelesaikannya.
menurut mazhab Syafi'i. Iya dia nyancak lah punya anak banyaknya. Banyak lo pahala ibadah. Banyak lo utang itu. Banyak utang-utang dia bayi ya. Jadi kalau banyak anak puasa awak kan irit lo dia tu. Puasa je banyak tadi. Nego-nego, aku lah orang awak. Pakai nego-nego, tawar-menawar. Pakai. Nah, do cerita soal itu kan dijelaskan. Memang tadi malam kan wak membahas kelebihan puasa itu luar biasa. Kelebihan puasa ba'amang ko puasa dikatakan kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal ibadat anak cucu Nabi Adam adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa untuk ambo kecil Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasinya. Mangkonya puasa awak. Jadi puasa itu tak tergantikan kita. Dek karena kalau soal kadar pahala puasa kok tanpa batas kok. Tadi malam kan itu materi awak. Ndak ada babateh-bateh dok. Tapi kalau infak, sedekah yang lain-lain disebutkan kulli amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha illa 700 dha'fin. Seluruh amalan anak cucu Nabi Adam dilipat gandoan kebaikannya kadang-kadang sebesar 10 lipat gando sampai 700 lipat gando. Kan tak kata bunyi dalam Al-Quran, bunyi dalam beberapa hadis, ada kadaran-kadarannya. Tapi kalau puasa itu kan mengajarkan awak sabar. Lalu disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan yuwafa, yang disempurnakan kepada orang yang sabar. Apa itu? Balasan mereka bighairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa batas. Nah poinnya adalah ba'amangku disabu yang bana di Allah Ta'ala, puasa ko adalah untukku, aku yang membalasnya. Dek karena nilai puasa ko mengajarkan kesabaran. Kemudian ibadah puasa ko tajago dari riya. No rasio li annahu amalu sirri. Sesungguhnya puasa itu adalah ibadah rahasio. Ndak tahu orang Indonesia nak buku gini ko antara awak saya minum begini ka mencok. Baik kada puas orang ndak tahu orang tu. Iko rahasio manusia dengan Tuhan. Itu mengko tak tergantikan dengan yang lain. Mengko seyogyanya di Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Kan disebut qad ja'akum syahrul mubarak, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, yaitunya syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Penuh berkah, yuftahu fihi abwabul jannah, iftaradallahu alaikum siyama. Allah fardukan padanya puasa hanya di bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyama, telah Allah fardukan puasa. Ala yang kedua, yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu saruko. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang gagal mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang merugi. Jadi mungkinnya Ramadan itu ditunggu-tunggu, dinanti karena istimewa. Kalau kecil anak, kalau nak datang bulan, wah mama istimewa aja, itu lah istimewa.
Itu nak puasa itu. Nah, jadi makanya kalau nak bagi tu renta, itu mereka adalah membayar fidyah. Sekadar di dalam tafsir dikatakan qadru ma ya'kuluhu fi yaumihi wa huwa muddun min ghalibi qutil baladi li kulli yaumin. Jadi sekedar apa yang dimakan oleh seseorang dalam satu hari. Bisa disebut satu mud dari ghalib qut, makanan yang mengenyangkan suatu negeri, li kulli yaumin, satu hari. Lah, berarti kalau seandainya 30 bagi nanti renta, nomor duduknya kan dipisahkan di Allah Taala tu. Cie, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Cie tu. Siana sakit, siana dalam perjalanan, boleh nak puasa tapi ganti dari lain. Siana masuk dalam posisi seperti itu, dia mengganti. Lalu kemudian wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siana nak talok dia puasa, dia karenalah tua renta atau sakit yang berlarut-larut, baru fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Membayar fidyah. Wa merujuk kepada mazhab Syafi'i. Alai dijelaskan di dalam tafsir, wa kanu mukhayyarina, mereka memilih pada awal bisadril Islam, pada awal Islam, baina shaumi wal fidyah, antara puasa dan fidyah. Kemudian dinasahkan dengan mentayinkan puasa. Jadi awalnya dulu, awal-awal Islam ada pilihan puasa boleh atau bayar fidyah boleh. Lalu kemudian dinasahkan oleh pilihan tu. Nah, ada pilihan memilih, ada lain tetap puasa. Ada pilihan lain, dinasahkan dengan mentakyinkan saum, menegaskan puasa. Biqaulihi, kata Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang telah menyaksikan di antara kamu apa yang dia saksikan, syahra, lah nampak hilal, lah nampak bulan, dia wajib falyasumhu. Adulamnya adalah lam wajib falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Wajib dia puasa. Lah nampak bulan, tu wajib puasa. Jadi kecilun bulan awak lain, cak boleh jalan gini. Bulan lah nampak kalau bulan awak lain, bulan masuk awak meniliak lain. Kalau lah nampaknya dah berbeza-beza kan le doh. Cie je bulannya. Sama je kecik bidan, anak awak lahir hari Rabu. Kira hari lahir hari Selasa. Kira-kira anak awak nak lahir hari Selasa tu lihat anak awak tu. Anak hari Rabu je. Kau tak anak awak kau doh je. Anak awak hari Rabu lahir je. Jadi walaupun hari Selasa nak lahir hari tu anak awak, kan perkiraan, prediksi lah, nak percaya je lah. Jadi hitungan itu adalah metode, cara yang biasalah. Nampak tu kan Tuhan ya, Tuhan sama cukup ambulan tu. Nan awak ku kan buai anak awak ku kadang-kadang nama awak manusia lah, ada kurang-kurang lah. Itu maksudnya bukan manuana lain, cuma menegaskan. Karena kata Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan, kemudianlah diisbatkan, lah ditetapkan oleh orang yang bisa dipercaya, yang sudah disumpah, ditetapkan oleh hakim, falyasumhu, maka jatuh hukumnya wajib puasa. Jadi sumu li ru'yatihi, puasa awak karena lah ru'yah. Ru'yah itu bahagian dari kegembiraan Ramadan. Bahagian dari kegembiraan, gembira deh bulan ketiga Ramadan, ketiga awak cali, tiba alhamdulillah. Itu bahagian dari kegembiraan awak.
Jadi disebutkan qala Ibnu Abbas illal hamil wal murdi', kecuali bagi orang hamil, kecuali bagi orang menyusui. Idza aftarata khaufan 'alal waladi, boleh mereka berdua itu berbuka karena khawatir terhadap anak. Fa innaha baqiyatun bila naskin fi haqqihima, sesungguhnya demikian sudah kekal tanpa nasakh pada hak keduanya. Jadi bagi ibu hamil atau menyusui karena khawatir terhadap anak, silahkan diberikan kesempatan untuk tidak berpuasa. Lah nampaknya bulan piawa hamil kuliah mana kosong. Maksudnya nambo doh ibu kamu hamil awak kau sabilo kau boleh kau. Bisa jadi je pari gadang tapi hamilnya deh gara-gara faktor lain itu. Lalu ada kata kunci, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka siapa yang melakukan tatawwa', berbuat sunat akan lebih baik. Siana memilih puasa, contohnya hamil, lainnya taluk lain bisa puasa deh. Siana memilih puasa, bahwa khairullah, itu lebih baik. Lihat orang memilih puasa, kan lain dah. Siana memilih puasa kata Allah Ta'ala, itu yang lebih baik. Biziyadati alal qadril mazkurah fil fidyah. Jadi, nyo nak ada anu je dah, tapi nyo pilih puasa, itu yang lebih baik. Bahwa khairullah. Jadi dari sekian kondisi, maka siana lah masih taluk dia puasa, lakukanlah puasa. Karena melakukan puasa itu yang lebih baik. Nyoba beda aura kalau puasa itu mah. Mungkin apa nama itu aura puasa itu tadi, nilai puasa itu tadi itu tak tergantikan dengan yang lain. Kalau maknai secara mendalam tak tergantikan. Apalagi puasa itu di bulan Ramadan. Suasana kebatinan awak puasa di bulan Ramadan tu, itulah ilo kegembiraannya tu. Orang puasa, sedih orang puasa, wak puasa lo lain lo kegembiraannya. Tapi kalau lah puasa di hari-hari lain ko agak anu je, agak barik je. Ya dong. Mengkoe lakukanlah puasa lo. Puasa, kalau ingin berbuat baik. Contohnya makna di sekolah sabuye gua. Faman tatawwa khairan, siana berbuat sunat, berbuat kebaikan, contohnya membayar puasa, kemudian ditambah lo fidyah jalai. Yang lebih baik. Takah tu ni mes. Nak cukup je fidyah je dah. Nyo puasa, nyo tambah je fidyah. Itu yang lebih baik. Nak dibayar fidyah ada hilang puasa dah. Kalau tu bawa lewat tahu dulu leh je tu banyak lah sudah tu bah kini kalau tahu mah lah tahu utang kau bayi terbaik. Itu lebih baik kalau seandainya awak puasa kemudian awak tambah lo fidyah, itu yang lebih baik. Kecuali Allah Taala faman tatawwa'a, siana bawa sunat membuat tambah nilai kebaikannya, itu lebih baik. Dua lah puasa yo fidyah iyo lo. Orang wak mamu kita bayar tentong tu mana? Gila aja poso yo tu yo fidyah je lain. Padahal itu nak untuk awak bahwa khairullah, itu yang lebih baik. Lanjutnya wa antasumu khairul lakum, bahwa bila kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Jadi mengkoe tadi penjelasan tadi ternyata melaksanakan puasa itu ada sesuatu nilai yang taraso dewa nikmatnya. Jadi puasa itu adalah nikmat. Lain kenikmatannya awak puasa, boleh puasa waktu bersama-sama lo. In kuntum ta'lamun. Jadi berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kalau ini itu adalah lebih baik, awak kerja puasa karajuan, jadi tinggal.
Kalau tahu awak abah puasa ko lebih baik karajuan puasa itu. Nah, itulah kira-kira ulang-ulang kaji awak pagi kini mau ulang-ulang balik mengingian dasar surah Al-Baqarah 180p. Banyak onggong jadi ada penggalan-penggalan ayatnya tuh, ada muatan hukumnya terkait dengan keputusan dan tindakan awak di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.